Ibarat pepatah, lebih baik bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Buat apa bermewah-mewah kalau ujungnya malah berujung masalah? Ya, sejatinya pepatah ini dipegang oleh setiap pasangan yang akan menikah. Jika biasanya pernikahan dihelat dengan acara super megah layaknya pesta selebriti, sejatinya seperti ajaran para nabi terutama anjuran Nabi Muhammad, sejatinya pernikahan dihelat sederhana. Bahkan untuk mas kawin saja, seorang pria diperbolehkan memberi cincin yang bukan terbuat dari emas sebagai tanda ikatan cinta. Tapi sayang, ajaran bijak penuh kesahajaan ini banyak ditinggalkan banyak orang. Pesta pernikahan kadung terbiasa dihelat mewah, apalagi pertautan sakral dua insan ini kerap disusupi agen pebisnis yang punya kepentingan ekonomi. Kaum kelas atas seperti selebriti diterjunkan sebagai pelakon endorse. Pameran kemewahan pernikahan pun kadung menjadi mimpi kaum papa nun jauh di dusun-dusun perkampungan. When you find that you're in a hurry. Ribuan anak gadis bermimpi pesta nikah bak ratu dan raja dihiasi gaun mewah bertabur rentetan acara seremoni yang dikemas. Akibatnya bagi yang tidak mampu memaksakan diri, ya seperti yang dilakoni seorang gadis asal Kediri ini. Gadis 17 tahun berinisial RDS ini terobsesi menikah dengan gaya serba wah untuk ukuran di kampung halamannya. Sementara sang ayah S hanya berprofesi sebagai kuli bangunan di Kalimantan. Karena tak cukup uang, S pun nekat berhutang demi kebahagiaan sang anak. Tapi celakanya karena dililit hutang, S nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri 1 hari jelang pesta pernikahan dihelat. Walhasil, RDS pun harus melakoni ijab kabul dengan cara tragis di depan jenazah sang ayah sebelum dikebumikan. Jadi di Indonesia sekarang ya, lebih baik menurut saya sih kalau mau nikah tuh jangan ngutang. Kita bertindak sesuai dengan kemampuan kita saja. Banyak orang di luar sana itu gaya hidupnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Nggak mampu beli iPhone tapi beli iPhone. Gajinya cuma berapa tapi perawatannya mewah-mewah ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kalau memang tidak mampu, kan nikah kan zaman sekarang cuma KUA juga bisa ya sebenarnya ya. Jadi ya jangan sampai ngutang, apalagi ngorbanin nyawa, kesian ya jadi ke depan ya. Tapi kalau mampu ya silakan aja. Kisah tragis ini sontak menjadi viral dan menggegerkan warga Kediri. Bagaimana mungkin pesta yang akan dihelat justru bertabur petaka? S juga dikabarkan terpaksa meminjam uang dari sana-sini karena permintaan sang istri yang ingin pestanya meriah. Akibatnya ia nekat mencari hutang. Tapi karena tak kuat didera hutang, S nekat mengakhiri hidupnya. Lantas bagaimana selebriti melihat fenomena ini? Sangat sedih sih, lebih gembira sebenarnya. Kalau pernikahan itu kita nggak boleh memaksakan ya, cukup ya udah seadanya aja. Di KUA juga cukup sebenarnya ya, apalagi aku lihat ayahnya memaksain sampai dia terlilit utang sampai meninggal, kayak itu kan lebih kasihan gitu, sedih. Mungkin karena tekanan batin juga jadi meninggalnya seperti gitu. Tapi ini buat jadi pelajaran buat semuanya, mungkin buat anak-anaknya maupun itu tradisi daerah yang misalnya kalau pernikahan itu harus dimewahin, harus dirayain. Pokoknya boleh asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita nyusahin orang tua, bener nggak? Jangan sampai nyusahin diri sendiri. Boleh kita bermegah-megahan, boleh kita bikin pesta yang murah-murah. Tapi kalau misalnya ada biayanya is oke. Tapi kalau nggak ada, ya udah. Karena buat Anwar hidup sederhana itu udah enak banget, apa adanya udah nikmatin aja udah gitu, mau ada mau nggak ada ikhlasin aja karena rezeki itu nggak bakal keluar, dan kalau misalnya ada ya udah sanggup kalau nggak gitu sih. Miris banget ya sampai ayahnya bunuh diri karena memang zaman sekarang tuh ekonomi tuh sulit banget ya, banyak orang yang sudah hopeless ya. Itulah untuk zaman sekarang, hati-hati dalam memakai uang, apalagi seperti ini kan ketika ayahnya bunuh diri dia harus, ya namanya menikah kan harus dihadiri orang tua ya kan.
dalam keadaan ayahnya bunuh diri gitu. Aduh, aku juga nggak kebayang kalau sampai aku yang kayak gitu, bagaimana perasaan aku. Itu pasti drop banget, sakit banget gitu. Pernikahan sakral sejatinya dihelat dengan sederhana, sebab yang terpenting memenuhi syarat-syarat utamanya, bukan rentetan pesta dengan gelimang kemewahan. Toh bukankah ada banyak selebriti yang menikah secara jor-joran, bahkan menggelar pesta bak 1001 malam? Toh pada akhirnya bubar juga alias bercerai. Lantas bagaimana tokoh agama melihat fenomena ini? Apa yang seharusnya diantisipasi ketika hendak menikahkan anak? Pesan aku sih ya, lebih baik udahlah nikah semampunya aja, ya kan, gak usah meriah-meriah, yang penting sah. Sang istri tinggal berkata kepada mereka, nggak usah repot-repot, yang penting halal. Karena mungkin dia adalah seorang laki-laki baik yang ingin memuliakan istrinya dengan resepsi pernikahan yang memang sunnah kalau ada rizki, dengan walimah kalau ada rizki. Kalau ternyata belum ada rizki, maka walimah adalah sunnah, halal itu yang penting. Jangan urusannya yang materi saja, hanya pengen biar dibanggakan oleh umat masyarakat. Ini adalah satu tradisi. Jadi kita juga menemukan kasus-kasus semacam itu. Banyak kasus tiba-tiba bapaknya itu repot dan sebagainya, harus gini itu dan sebagainya. Itu sampai naudzubillah seorang laki-lakinya itu harus jual ini jual itu, sampai usahanya pun harus habis. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah pernikahan hancur semuanya, tidak bahagia. Takut nanti dibilang saya tidak menghargai dan sebagainya. Maka Anda sebagai pihak wanita tinggal sodorkan, sampaikan kepada mereka bahwasanya kami tidak menuntut yang namanya walimah. Yang penting halal, dan nanti insya Allah lebih berkah nanti dengan mempermudah pernikahan, terhindar dari dosa. Selain kasus bunuh diri seorang ayah yang tak kuat memikul beban hutang pesta nikah anak hingga viral, di jagat maya juga ramai pemberitaan soal dugaan penipuan yang dilakukan motivator ulung Mario Teguh dan istrinya. Tak tanggung-tanggung, Mario dituding menipu 5 miliar dari kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan skincare sekaligus ambasador. Tapi belakangan Mario Teguh menepis kabar tersebut. Bahkan ia mensomasi pihak pelapor karena telah menyebarkan berita bohong. Ancaman somasi itu ia layangkan melalui akun Instagram. Jika kubu Mario menepis, kubu pelapor Indra Prayitno melalui kuasa hukumnya justru membeberkan bukti lain, termasuk awal mula kerjasama terbangun dengan Mario. Untuk bertindak untuk atas nama beliau agar mengurus segala suatu hal yang berkaitan dengan ada dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial MT. Nah, itu di 17 April 2023. MOU-nya ini ditandatangani itu pada tanggal 30 Agustus 2022 di salah satu hotel. Tapi kemudian di dalam MOU ini dicantumkan tanggal 18 Agustus. Klien saya sempat bertanya, kok kenapa kita baru tanda tangan, kok tanggalnya mundur? Enggak, ini hanya sekedar formalitas aja, kan itu udah saling percaya. Padahal justru kita duga dengan tanggal inilah digunakan untuk melakukan penagihan pada bulan berikutnya. Karena dalam MOU ini klien kami itu memberikan DP dari nilai MOU-nya 5 miliar, itu DP pertama 1 miliar. Nah, ini dalam MOU-nya itu dalam jangka waktu 5 tahun, maka kewajiban klien kami adalah membayar setiap bulannya itu 100 juta selama 40 kali pembayaran. Secara hukum MOU ini juga cacat hukum sebetulnya. Karena bagaimana mungkin kalau sekiranya pihak kedua atau saudara MT dia mengakhiri pun juga tetap kewajiban pihak pertama dan klien kami harus membayar full apa yang menjadi kesepakatan bersama. Itu juga sesuatu yang menurut kami itu sangat tidak fair. Dari situlah klien kami merasa bahwa wah ini kita dikerjain nih. Apalagi dalam range waktu pada saat penandatanganan MOU 6 bulan bahkan kurang lebih 7 bulan itu enggak pernah dilakukan apapun. Padahal di sini ada kewajiban si MT di sini. Kecuali hanya pada tanggal 3 Maret 2023. Jadi bayangkan dari tanggal 30 Agustus
2022 sampai Maret 2023 baru dinaikkan di IG-nya dia. Baru diposting ya? Baru diposting. Betul, tahun pertama. Karena ini dalam MOU-nya itu dalam jangka waktu 5 tahun, maka kewajiban klien kami adalah membayar setiap bulannya itu 100 juta selama 40 kali pembayaran. Nah, di dalam MOU ini dicantumkan di pasal 5. Pasal 5 ini kami bacakannya biar jelas buat teman-temannya. Pasal 5 pengakhiran MOU. Ayat 1, apabila salah satu pihak membatalkan atau memutuskan MOU yang masih berlangsung, wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari sebelumnya. Kemudian ayat 2, jika MOU diakhiri oleh pihak pertama, biaya endorsement yang keseluruhannya berjumlah 5 miliar rupiah harus tetap dibayarkan kepada pihak kedua, dalam hal ini si MT, dengan termin dan batas waktu yang sama dengan yang ditetapkan dalam MOU ini. Kemudian ayat 3, jika MOU diakhiri oleh pihak pertama, hak 15% dari total penjualan Kanemochi Group sebagaimana diatur dalam pasal 2 butir 2 di atas tetap berlaku dan harus dipenuhi oleh pihak pertama selama 12 bulan sejak tanggal pengakhiran MOU. Kemudian keempat, jika MOU diakhiri oleh pihak kedua, dalam hal ini si MT, nilai kontrak yang berjumlah 5 miliar rupiah tetap harus dibayarkan oleh pihak pertama sesuai dengan termin yang diatur dalam MOU ini, dan pihak kedua tidak lagi berhak menerima pembagian hasil penjualan Kanemochi Group sejak tanggal pengakhiran kerjasama oleh pihak kedua. Jadi memang secara hukum MOU ini juga cacat hukum. Jika kedua kubu saling menyangkal, akankah kasus ini terus berjalan ke meja hijau atau akan ada mediasi antara kedua kubu? Klien kami merasa dirugikan, merasa dibodoh-bodohi, merasa dikerjain, merasa dizolimi. Oleh karena itu, dengan terpaksa, karena kita sudah melayangkan somasi dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan, sehingga kami buat LP di Polda Metro Jaya, tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 2023 kemarin. Sudah tidak ada lagi itikat baik untuk mau menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Dan kami juga sebetulnya menunggu bahwa kalau memang yang bersangkutan punya itikat baik, ya ngapain kita masih harus menyusahkan orang. Kalaupun toh yang bersangkutan kita duga hobinya adalah seperti itu, ya tapi kita tidak sampai juga ke sana. Hanya karena memang saudara MT ini tidak lagi mengindahkan somasi kami, seolah-olah, apalagi ya kasihan lah. Mungkin beliau pikir klien kami ini ya orang kampung, orang tidak punya apa-apa lagi, jadi ya udahlah, biarin aja lah. Ya, tapi ya saya kira ini juga ada pembelajaran bahwa tidak semua orang yang berbicara baik, yang seolah-olah menunjukkan bahwa dia adalah orang intelek, dia adalah orang yang dihormati, ya tapi ya saya kira itu tidak menjamin dan memberikan sebuah garansi bahwa dia adalah orang baik. Jadi, istilahnya duit yang dia ambil selama kurun waktu mulai dari 1 miliar, 1 juta itu hanya untuk foya-foya dia, istilahnya gaji buta aja lah. Dan itu menurut kami itu sangat tidak manusiawi. Kami melayangkan somasi pertama kepada yang bersangkutan, kemudian somasi kedua dan somasi ketiga. Jadi somasi pertama itu pada 18 April 2023. Ini somasi pertamanya. Intinya kita minta agar yang bersangkutan dengan itikat baik kita bisa duduk bersama dan membicarakan kira-kira bagaimana solusi terbaik dalam kaitan penyelesaian permasalahan ini. Kemudian karena tidak ditanggapi, terus kami kirimkan lagi somasi kedua. Somasi ketiga itu pada tanggal 22 Mei 2023. Ini langsung di rumah beliau. Langsung, dan beliau langsung juga yang menerima. Beliau waktu itu tidak ada di tempat, tapi kemudian ada asisten rumah tangganya yang menerima.